Awak terus apa ini? Masuk Dodo, silakan Dodo. Dodo, silakan Dodo. Dodo. Malam Pak Rudi. Ya, langsung. Silakan. Malam Pak Rudi. Malam Ya. teman-teman semua. Itu tadi Bapak tadi tuh udah keliru ngotot lagi. Silakan. Itu nggak benar itu Bapak itu. Pak Rudi, pertanyaan saya satu dulu. Pak. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, lanjut. Pak, setelah manusia lahir, dia kan punya roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Setelah kita lahir baru, apakah kita diberikan roh yang baru, R huruf kecil ya Pak, atau tetap memakai roh pada waktu kita lahir? Kemudian yang kedua adalah bahasa roh, Pak Rudi. Ya. Saya sangat tertarik nih Pak nih. Saya juga dari gereja Reform Pak. Dulu juga saya tidak percaya itu bahasa roh Pak. Saya juga dari aliran Protestan. Tapi barangkali ya Pak ya, persepsi orang terhadap bahasa roh itu sedikit berbeda kalau kita lihat di dalam Korintus 14. Di sana dikatakan karunia roh. Jadi gini, waktu saya juga mengalami bahasa roh, itu saya minta sendiri Pak. Saya berdua di kamar. Jadi, ini pengalaman pribadi saya ya Pak. Jadi saya nggak berkata apa kata orang Pak, apa kata pendeta. Ketika saya meminta bahwa memang ada bahasa roh di Alkitab, ya hati saya tulus Pak, seperti bayi. Tuhan berikan aku bahasa roh. Dan kuncinya adalah rindu dan haus Pak. Jadi saya hanya berkata-kata. Nah, ada orang seperti yang Bapak katakan tadi, memang ketika ada orang berbahasa roh di gereja, akhirnya orang merinding Pak. Bahasa-bahasa apa gitu Pak ya? Betul Pak. Bukan cuma Bapak orang yang berkata seperti itu. Barangkali di semua aliran-aliran reform, semua aliran Protestan lah gitu ya, denominasi gereja, kalau mendengar bahasa roh itu alergi Pak. Dan saya juga orang yang di dalamnya termasuk salah satu dulu. Tapi Pak, bukan mengatakan saya benar, enggak, saya juga selalu menguji apa Bapak sampaikan ya. Tapi ketika saya meminta Pak, dan rindu dan haus sama Tuhan Yesus, dikasih Pak. Jadi bukan karena tumpang tangan gitu ya Pak, sampai apa gitu mengusir apa, mengusir jampi apa gitu Pak ya. Tidak. Jadi memang kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 itu jelas, dan juga di Kisah Para Rasul hari Pentakosta itu. Cuman memang kalau orang berbahasa roh kita juga nggak ngerti, dan saya sendiri nggak ngerti. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Tapi ketika saya berbahasa, itu membangun roh saya Pak. Roh saya huruf kecil kepada roh huruf besar. Jadi hanya kita sendiri nggak ngerti. Tapi memang itu terucap. Tapi beda kali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan dulu pernah bahas-bahas itu sandal. Gitu ya Pak ya. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, jadi menurut saya adalah karunia bahasa roh itu ada seperti di Alkitab. Dan bagaimana kita cara mendapatkannya? Menurut saya, pengalaman saya, rindu dan haus. Minta aja pasti dikasih kok. Gak usah tumpang tangan, gak usah sampai apa gitu. Sampai datang pendeta, mohon maaf Pak Faryaji pakai minyak urapan seperti Bapak sampaikan tadi. Pakai minyak goreng gitu ya. Gitu. Jadi minta aja. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus, Anda berdua di kamar, jangankan di kamar, Anda mungkin sementara mandi dikasih. Gitu, sahabat, gitu Pak ya. Itu aja Pak Rudi. Coba tadi yang pertama tadi Pak, apakah tadi roh tadi itu? Terima kasih. Ya, makasih Pak Rudi. Berkati Pak. Iya. Jadi kawan-kawan, ketika kita pertama lahir, kadang inilah banyak rahasia yang jadi kita temukan. Selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa roh manusia itu diciptakan Tuhan. Ini ayatnya ya. Zakaria 12, ucapan ilahi. Nah, ini. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentang ke langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh
roh kecil ya dalam diri manusia. Artinya roh kecil ini adalah roh manusia. Ternyata ternyata kawan-kawan, kemarin ada penggemar yang membuat ini, baru saya tambah ilmu. Ternyata Tuhan menciptakan roh di dalam diri manusia. Itulah sebabnya 1 miliar manusia, 5 miliar, 1 triliun. Beda-beda sifatnya. Hebat kan? Artinya yang membangun karakter sifat kita itu ya roh kita ini di dalam diri kita. Roh manusia itu. Ini adalah pelajaran baru bagi kita malam ini kawan. Ya, saya berpikir kemarin setelah diskusi itu, saya buka Alkitab lagi. Saya kan gitu orangnya. Tidak langsung tidur, tapi saya urai semua pertanyaan-pertanyaan itu. Saya lihat, oh iya, apa benar ya? Jadi saya berpikir, 1 triliun pun nanti manusia. Tidak ada satu dengan yang lain sama persis sifatnya. Nggak ada. Ya. Itulah hebatnya. Artinya hanya Tuhan yang bisa menciptakan itu berbeda-beda kita. Ya kan? Yang sama adalah jiwa. Jiwa atau kehidupan. Bapak tadi mengutip Rasul Paulus, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh katanya kan. Harus kalian pelihara, kata Rasul Paulus ya. Tetapi ketika pertama sekali diciptakan, itu adalah bahwa suara, tubuh, dan roh. Roh yang di dalam Adam, itu masih roh Tuhan langsung. Sampai kepada kejadian 6, di mana Tuhan marah. Rohku tidak lagi berada selamanya di dalam diri manusia, katanya. Karena, ingat kawan-kawannya, dari Adam sampai kisah Nuh itu ada rentang waktu, ya kan? Nah, jadi umur orang dulu panjang-panjang, kawan. Tapi setelah, kenapa umur orang tidak ada yang sampai 1000? Ini lagi. Ini enaknya bicara kitab suci, kawan. Kenapa umur orang tidak ada yang lebih dari 1000? Saya buat lu pertanyaan ini sebelum ini kita bicara roh. Maunya ini kalian ulang-ulang ya. Mengapa umur manusia tidak ada yang sampai 1000 tahun kecuali Sunggokong. Sunggokong kan nggak manusia. Nah, coba kalian cerna dulu. Kenapa umur manusia tidak ada mencapai 1000 tahun? Metusalah umurnya 960 tahun, 40 tahun lagi dia 1000. Tahu nggak kalian apa sebabnya? Karena Tuhan sudah mengutuk manusia itu di Kejadian 2 ayat 17 bahwa umurnya tidak lewat 1 hari Tuhan. Ingat ya? Hukum Tuhan, hukum waktu Tuhan yang berlaku di Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya kamu mati, katanya sama si Adam. Ya. Maka hukum ini berlakulah kepada Adam dan keturunannya kekal. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Maka daripada itu, tidak satu manusia pun yang lewat dengan 1 hari Tuhan. Karena hukum itu pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Paham ya? Maka Adam diusir dari itu dan pergi ke bumi. Sehingga di bumi yang berlaku adalah hukum waktu manusia, bumi ini. 1 hari 24 jam. 1 tahun 365 hari. Nah, maka dikatakan 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Ya, artinya tidak satu manusia pun yang lewat daripada 1000 hari ini, 1 hari Tuhan. Demikian juga lah nanti ketika pewahyu datang. Maksudnya terjadi ya digenapi di kitab Wahyu. Kerajaan 1000 tahun tetap merujuk 1 hari, tidak bisa lebih dari 1 hari. Ya kawan-kawan yang itulah yang mau dijelaskan Alkitab, ya, bahwa orang-orang ini mati tidak pernah lebih dari 1 hari. Demikian juga kerajaan iblis nanti, berkuasalah orang-orang jahat-jahat itu. Kekuasaannya pun tidak pernah lebih dari 1 hari Tuhan. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, setelah itu yang terjadi, maka Tuhan katakan rohku tidak lagi berada di dalam diri manusia. Artinya Tuhan mencabut roh yang diberikan kepada Adam kepada kita itu, sehingga itulah kekurangan kita sekarang. Kalau si Adam kan serupa dan segambar dengan Tuhan,
bahwa roh yang dalam diri Adam itu langsung dari napas Tuhan. Dicabutlah, sehingga Zakaria mengatakan bahwa roh yang di dalam diri kita ini sekarang diciptakan Tuhan. 1 triliun manusia semuanya berbeda-beda sifat. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Itu enggak urusan kita kalau itu. Kalau sampai aku bisa memikirkannya, maka aku sama dengan Tuhan. Yang bisa aku pikirkan adalah firman Tuhan yang tertulis. Ditulis itu hanya si Adam lah yang ditiup napas hidup langsung. Paham ya kawan-kawan? Nah, setelah itu, apakah ada roh Tuhan lain di dalam diri, roh Tuhan dalam diri kita? Ada. Itulah yang dibilang Roh Kudus. Ya kan? Kan itu dibilang dari dulu, Roh Kudus. Ya Tuhan, datanglah rohmu ke dalam diriku, kata para nabi kan. Yesus mengatakan, nanti aku akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penghibur. Itulah jadi tambah lagi ilmu kita. Bahwa ketika Yesus di dalam dunia, kan ada pertanyaan saya. 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya di dalam diri Yesus ada 2 roh. Roh manusia, roh kecil, dan roh dari Tuhan, roh besar. Jadi kita sekarang ini kawan-kawan, 2 roh di dalam diri kita. Roh besar dan roh kecil. Paham ya? Itulah sebabnya kawan-kawan, ada ayat Alkitab mengatakan, kita mengusir keluar roh besar. Roh Tuhan. Sehingga yang tinggal dalam diri kita ada roh kecil, roh diri sendiri nih. Sudah mulai kita singkapkan lagi ya, tambah ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, ketika kita dibaptis, apa yang terjadi? Kata dia, atau bertobatlah ya, maka lahir baru. Lahir baru dengan apa? Itulah datangnya roh. Kan ketika Yesus dibaptis kan datang roh, berupa burung merpati. Roh itulah yang kita terima, atau Roh Kudus itu. Jadi apakah orang sebelum dibaptis ada roh? Ya ada. Roh Kudus. Ya kan? Sejak kita menerima Yesus Kristus, misalnya dia dijadikan murid Yesus dari kecil, maka roh itu sudah ada sejak dia kecil. Paham ya kawan-kawan ya? Tinggal bagaimana kita memelihara. Itulah tugas orang tua. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya dari kecil agar memelihara Roh Kudus itu tetap diam di dalam dirinya. Setelah itu kita berbuat dosa, roh itu keluar. Maka kita bertobat lagi, roh itu masuk lagi. Tinggal kita apakah mau membuang lagi atau tetap menerima. Maka peliharalah. Apakah roh itu langsung keluar kalau kita berbuat dosa? Tidak kawan. Masih ada diberi kesempatan kita untuk bertobat ya. Oke kawan-kawan. Ini hal baru malam ini yang kita pelajari. Silakan nanti kalian orek-orek. Tapi jangan kayak bapak yang tadi yang tak ngerti cara diskusi itu ya. Cengengesan, ketawa, nggak mau menerima pendapat orang ya. Siapa lah?